Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami semua di sini, izinkan kami dari kelompok 3F untuk memaparkan presentasi tentang hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan ASI-tes. Kami dari kelompok 3F. Nya akan dipaparkan oleh teman saya. Masuk ke pendahuluan. Ayam broiler merupakan jenis unggas yang banyak diminati untuk diternakan karena tumbuhan yang cepat dan masa panen yang singkat. Namun, peternakan tidak boleh mengabaikan kondisi internal dan eksternal ayam agar hasil ternak optimal. Salah satunya penyakit yang dapat menyerang ayam broiler adalah ASI-tes yang dapat menyebabkan kematian. Next. Penyakit ASI-tes disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik memiliki peran penting karena unggas yang memiliki predisposisi tinggi terhadap penyakit. Ini cenderung mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Ayam broiler dengan laju pertumbuhan yang cepat lebih rentan mengalami ASI-tes dikarenakan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen untuk mendukung pertumbuhan yang pesat, serta efisiensi pakan yang tinggi. ASI-tes juga dipengaruhi oleh kondisi seperti laju pertumbuhan, ketinggian tempat pemeliharaan, atau hipoksia dan suhu lingkungan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja sistem fisiologi yang berperan dalam proses pertumbuhan ayam. Terus yang kedua, mengapa laju pertumbuhan ayam broiler lebih tinggi dibandingkan dengan ayam petelur. Yang ketiga, mengapa kasus ASI-tes lebih sering ditemukan pada ayam broiler dibandingkan jenis ayam lainnya. Yang keempat, jelaskan hubungan antara sistem pernapasan dan peredaran darah pada ayam, serta pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian tempat pemeliharaan terhadap kondisi fisiologis ayam. Yang pertama, apa saja sistem fisiologi yang berperan dalam proses pertumbuhan ayam? Ada 3 sistem fisiologi, yaitu sistem pernapasan, sistem metabolisme atau pencernaan, dan sistem sirkulasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan yaitu berfungsi untuk pertukaran O2 dari lingkungan pemanfaatan O2 untuk metabolisme tubuh, pengeluaran CO2 sebagai limbah. Proses bernapas untuk memperoleh O2. O2 dan O2 digunakan untuk pembakaran zat makanan di dalam sel. Yang ketiga itu ada organ nasal, cavities, laring, trakea, syaring, bronchi. Next. Selanjutnya itu ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu berfungsi untuk mengatur proses metabolik dalam tubuh. Yang kedua itu ada menerima makanan. Yang ketiga itu ada mencerna makanan menjadi zat gizi dan energi. Yang keempat ada menyerap zat gizi ke aliran darah. Yang kelima ada membuang sisa metabolisme. Setelah itu ada komponen. Komponen itu ada 2. Yang pertama itu saluran pencernaan, yang kedua itu organ aksesori. Terus ada yang selanjutnya itu ada anatomi, saluran, dan pencernaan. Paruh dan lidah atau mulut, kerongkongan, esofagus, tembolok atau crop, perut atau
perut kelenjar atau proventriculus, ampela atau ventriculus, hati atau hepar, usus halus atau small intestine, usus besar atau large intestine, terus ada usus buntu atau ceca dan kloaka. Sistem sirkulasi. Berikut tabel dari sistem sirkulasi itu ada komponen utama. Komponen utama itu terbagi menjadi dua. Itu ada jantung sama pembuluh darah. Di jantung ini tuh masih terbagi lagi menjadi dua, itu ada pusat penggerak sirkulasi darah sama struktur anatomi. Struktur anatomi itu terbagi menjadi dua, itu ada dua ventricle sama dua atrium. Nah, untuk bagian pembuluh darah itu terbagi menjadi tiga, itu ada arteri, vena, sama kapilar. Next, Mas, tolong. Baik, mengapa laju pertumbuhan ayam broiler lebih tinggi dibanding ayam petelur gitu? Pertama itu ayam broiler itu dipelihara untuk menghasilkan daging, sehingga pertumbuhan yang cepat adalah bagian dari tujuan pemeliharaannya. Terus kedua itu ada faktor-faktor seperti pakan, kebutuhan energi, dan pola makan mempengaruhi pertumbuhan pada ayam broiler. Ketiga itu ada ayam broiler itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam menggunakan ransum dengan kadar energi tinggi untuk pertumbuhan. Keempat itu ada pola makan ayam broiler yang cenderung makan hingga kenyang dan kemudian istirahat, mendukung pembentukan daging yang efisien. Terus kelima itu ada ayam broiler itu memiliki kebutuhan energi yang lebih rendah dibanding ayam petelur. Terakhir itu ada efisiensi pemanfaatan energi di atas kebutuhan hidup pokok pada ayam broiler itu lebih tinggi, yang menyebabkan pertumbuhan lemak tubuh yang lebih besar. Terima kasih. Ya, next, Mas, next. Selanjutnya ada mengapa kasus asitesis lebih sering ditemukan pada ayam broiler dibandingkan jenis ayam lainnya. Yaitu ada faktor utama, diantaranya pertumbuhan yang cepat, terus gagal jantung, ketidakseimbangan oksigen, hipertensi pulmonum, dan faktor pendukung lain. Next, Mas. Sistem pernafasan, fungsinya diantaranya pertukaran O2 dan CO2. Yang kedua ada organ, yaitu paru-paru, kantung udara. Prosesnya O2 masuk ke CO2, lalu keluar. Sistem peredaran darah, fungsinya yaitu transport O2, CO2, nutrisi, dan lain-lain. Komponen yang mendukung yaitu jantung, pembuluh darah. Prosesnya yaitu O2 dari paru-paru diedarkan ke tubuh. CO2 dari tubuh dibawa ke paru-paru. Yang ketiga yaitu pengaruh suhu lingkungan. Ayam berdarah panas atau homoterm. Suhu tubuh dipengaruhi oleh metabolisme dan aktivitas otot. Suhu ekstrim mempengaruhi energi yang digunakan untuk menjaga suhu tubuh. Selanjutnya ada pengaruh ketinggian. Ketinggian mempengaruhi ketersediaan O2. Dapat menyebabkan hipoksia atau kekurangan O2. Mempengaruhi jumlah sel darah merah. Contohnya yaitu asites lebih tinggi di dataran tinggi. Hubungannya yaitu saling ketergantungan dalam pertukaran gas. Yang kedua ada O2 dari pernapasan masuk ke darah, CO2 dari darah dikeluarkan oleh pernapasan. Mas.
Yang pertama itu dalam tubuh, yang kedua menerima makanan, tiga mencerna makanan menjadi zat gizi dan energi, yang keempat mencegah aliran darah, yang kelima membuat komponen diri itu ada dan organ aksesori. Nah, ini saluran pencernaan yaitu ada paru dan lidah. Terus ada perut kelenjar, ada empedu, usus halus, terus ada buntu dan keluar. Jadi itu yang tadi saya dalam pembahasan. Lanjut ke topik yang dan ya kan kalau saran generasi atau peserta yang ya boleh balik terus Ya, aku mau tanya buat kelompok. Kira-kira tadi kan ada dijelasin juga faktor pendukung yang menyebabkan obesitas ya. Kira-kira faktor pendukung lain yang menyebabkan obesitas lebih sering ditemukan pada ayam broiler dibandingkan jenis ayam lain apa sih? masih Mbak. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, kita ambil 3 pertanyaan untuk tanya jawab. Silahkan yang lainnya untuk ini. Izin bertanya, Mas. Boleh Mas Zulfan, silakan Mas Zulfan. Ya, perkenalkan saya Sulfan Alas, NIM pribadi. Itu udah. Tadi kan ada ketinggian lokasi pemeliharaan berkontribusi pada fisiologis ayam, tetapi tidak mempengaruhi produksi kas. Nah, itu bisa dijelaskan nggak ya, Mas atau Mbak? Kenapa berkontribusi ke fisiologi ayam, tapi tidak mempengaruhi kas? Itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mau begini. Lagi yang bertanya. Ya, sudah tidak ada yang menanya di untuk yang tambah. Gimana, ada yang mau tanya lagi? Sepertinya teman saya mau tanya tuh Mas. Silakan Mas Adit untuk bertanya. Iya Mas Adit, silakan. Silakan bertanya Mas. Cepat-cepat ya, Adit. Adit. Ayo dong. Mas Adit, suara saya kedengaran? Assalamualaikum, jika ingin bertanya. Tidak ada respon ya. Mungkin dicukupkan kali ya. Gimana Mas Adit, mau nanya enggak? Lagi ke WC tadi.
Berarti kita cukupkan saja sesi pertanyaannya mungkin ya. Tunggu, Mas. Kenapa? Ya, Dijawab ini- dulu aja nggak apa? ya, silakan teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Lisa. Apa ya tadi, sebutkan faktor pendukung lain yang menyebabkan asites, ya kan? Ada ayam broiler dibanding jenis ayam lainnya. Nah, kepadatan yang tinggi yang dapat menurunkan kualitas udara sehingga dapat memicu asites. Dan suhu terlalu rendah dapat menyebabkan ayam meningkat metabolisme untuk mempertahankan suhu tubuh sehingga kebutuhan oksigen meningkat dan memicu asites. Jadi begitu, Mbak. Oh iya, Mas. Menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Zulfan ya. Tadi kan pertanyaannya apakah boleh dijelaskan maksud dari ketinggian lokasi pemeliharaan berkontribusi pada fisiologi ayam tetapi tidak memengaruhi produksi karkas. Jawabannya itu ketinggian tempat memengaruhi fisiologi ayam khususnya dalam hal penyesuaian terhadap oksigen. Lokasi kandang di dataran tinggi yang memiliki oksigen yang rendah dapat menyebabkan paru-paru memberikan tekanan yang lebih besar pada pembuluh darah yang bisa memicu timbulnya asites. Namun selama manajemen pemeliharaan yang baik, maka produksi karkas tidak terganggu secara signifikan. Apakah menjawab Mas Zulfan? Ya. Jawab, Mas. Cukup. Oke, terima kasih. Satu lagi, Mas. Boleh tanya nggak? Kenapa ayam broiler itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam menggunakan ransum dengan energi tinggi untuk pertumbuhan? Baik. Terima kasih Mas Zulfan atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab pertanyaannya yang barusan kan. Karena ayam broiler itu udah diseleksi secara genetik terlebih dahulu, Mas, untuk pertumbuhan dagingnya agar lebih cepat gitu. Terus juga mempunyai sistem pencernaan dan metabolisme yang sangat efisien dalam menyerap nutrien pakan. Seperti itu, Mas. Cukup. Oke. Baik, mungkin sesi tanya jawabnya sudah dapat dicukupkan dan sebagai penutup, sekian dari kelompok 3F yang dapat kami sampaikan atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.